حمدا كما ينبغي لجلال الله ووجهه الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما muttafaqun alaihi. Hadis yang ke-6 di dalam bab tentang kejujuran. Dari Abi Khalid, panggilan beliau Abi Khalid. Nama beliau yaitu Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang melakukan jual beli, yaitu penjual dan pembeli, kedua-duanya bil khiyar, dapat menentukan pilihan selama mereka berdua belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, maka akan diberkahilah keduanya dalam hal jual beli yang mereka lakukan. Dan seandainya keduanya itu berbohong, saling menyembunyikan sesuatu, maka akan dihapuslah keberkahan jual beli yang mereka lakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara ketentuan yang ditetapkan di dalam cara berjual beli. Ketentuan itu adalah disebut dengan hak khiyar. Khiyar itu artinya adalah memilih. Yang dimaksud dengan memilih di sini adalah hak memilih untuk menentukan apakah jual beli yang disepakati ini akan diteruskan ataukah dibatalkan, baik oleh keduanya ataupun yang salah satu di antara penjual atau pembeli itu misalnya membatalkan, maka hak khiyarnya sudah digunakan. Sementara pihak yang lain itu dapat dia menggunakan haknya sendiri untuk menentukan pilihan apakah jual beli ini diteruskan ataukah dibatalkan. Di dalam jual beli, jami'akumullah, agama kita mengajarkan beberapa ketentuan yang mana intinya adalah di samping untuk menjaga kemaslahatan demi kepentingan keduanya, juga untuk memberikan perlindungan, jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan, baik si penjual maupun si pembeli. Karena pada dasarnya orang melakukan jual beli itu adalah sifatnya saling tolong menolong dalam kebaikan, sesuai dengan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
saling tolong menolong kalian dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Kita hidup banyak kebutuhan yang harus kita penuhi. Tidak mungkin kita bisa memenuhi semua keperluan hidup kita itu tanpa melibatkan orang lain. Ada yang perlu kita makan, kita minum, kita gunakan. Kita tidak bisa menyediakannya sendiri, tapi orang lain yang sanggup menyediakan itu. Maka kita datang kepada orang itu karena kita membutuhkan barang yang ada di tangan orang tersebut. Maka terjadilah jual beli yang menjual, membantu kita untuk menyediakan keperluan kita. Sementara kita yang membeli, memberikan keuntungan sebagai balas kebaikan yang kita berikan kepada orang yang telah membantu untuk menyediakan kebutuhan hidup kita secara mudah. Jadi antara kedua orang yang melakukan jual beli pada dasarnya adalah saling tolong menolong untuk kemaslahatan hidup masing-masing pihak. Tanpa setiap orang hanya memberi kemaslahatan tanpa memikirkan orang lain, memikirkan kepentingan dengan menyembahkan diri, tetapi makan kemungkinan apa yang dilakukan orang untuk meraih keuntungan pribadi itu dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, maka oleh sebab itu tidak hanya kemaslahatan yang dicapai, tetapi juga harus menjaga jangan sampai menimbulkan kerugian, menimbulkan kemudaratan di masing-masing pihak. Maka sangat dibutuhkan salah satunya adalah di dalam berjual beli yang saling tolong menolong itu kejujuran. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Adapun khiyar tadi itu Nabi menentukan kalau orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak itu memiliki hak untuk menentukan pilihan apakah diteruskan ataukah dibatalkan dengan syarat keduanya belum berpisah. Ini salah satu bentuk khiyar di antara beberapa bentuk khiyar. Di dalam fikih ini disebut dengan namanya khiyarul majlis. Majlis artinya adalah tempat di mana Anda bertemu orang melakukan transaksi di tempat itu. Dalam hal ini jual beli, di mana di toko. Mungkin juga orang melakukan jual beli di pinggir jalan. Mungkin juga orang melakukan jual beli di mall yang luas itu. Nah, tempat di mana orang melakukan jual beli bertemu, maka setelah selesai mereka akan berpisah. Kalau tokonya kecil, maka kalau begitu keluar dari toko yang kecil itu berarti sudah berpisah. Kalau di pinggir jalan, sekedar orang itu berpaling untuk pulang, misalnya 3 langkah ke belakang berpaling itu sudah dianggap berpisah. Adapun di mall, itu masing-masing sudah ada ruang. Namun kalau misalnya tokonya itu luas, seperti di mall kita ini apa? Hypermart, hypermart. Nah itu kalau sedang kita berjalan melewati lorong yang berbeda, itu sudah dianggap berpisah dengan si penjual tadi itu. Selagi kedua orang ini belum berpisah, berada di tempat yang sama di mana mereka melakukan jual beli, maka berlakulah di situ hak masing-masing pihak untuk kemungkinan membatalkan jual beli yang sudah ditransaksikan. Jadi kalaupun sudah jadi tukar menukar, tetapi belum berpisah, maka itu syariat atau agama memberikan hak. Jadi hak ini adalah hak yang sepenuhnya datang dari syariat melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk membatalkan kalau memang ternyata
yang membeli merasa tidak cocok dengan barangnya dengan berbagai macam alasan. Misalkan ternyata model lain atau warnanya tidak cocok atau apa sajalah. Nah, itulah unsur musamahah atau toleransi yang diajarkan oleh Islam untuk menjaga kebaikan antar pihak. Jamaah rahimakumullah, tetapi kalau sudah berpisah, maka itu haknya sudah dengan sendirinya gugur. Ini namanya khiyarul majlis. Nanti ada lagi namanya khiyarul syart. Jadi dua orang boleh saja menyepakati ada persyaratan. Jadi dua orang boleh saja mereka harus patuh tunduk kepada persyaratan di dalam jual beli. Nah, mereka harus patuh tunduk kepada persyaratan itu selama persyaratan itu tidak bertentangan dengan agama. Diwajibkan oleh agama untuk masing-masing pihak menunaikan dan melaksanakan syarat-syarat yang disepakati. Kemudian ada juga khiyarul aib. Seseorang diberikan hak untuk menentukan pilihan apakah jual beli itu tetap diteruskan atau dibatalkan kalau ternyata sekalipun sudah dibawa ke rumah barangnya ternyata ditemukan ada cacat di barang itu. Baru dipakai 2 hari sudah rusak misalnya. Nah, itu bisa ada menggunakan hak pilihan namanya untuk menentukan apakah dikembalikan barang tadi itu dengan minta pembayaran ataukah ditukar barang itu dengan barang yang lain, atau hak pilih yang lain itulah sudah biar saja seadanya, kada dikembalikan, kada ditukarkan. Pokoknya hak namanya memilih itu antara dua, apakah jual beli yang sudah disepakati itu diteruskan ataukah dibatalkan. Yang dibicarakan dalam hadis Nabi SAW ini adalah hak khiyar majlis namanya. Ini hak khiyar majlis, karena Nabi menyebutkan selama keduanya belum berpisah dari tempat di mereka melakukan jual beli. Di dalam jual beli ada kalanya. Kenapa ini dibuat sedemikian rupa ketentuan ini? Karena di dalam jual beli itu kadang-kadang sebagai manusia kita tuh memiliki sifat tergesa-gesa. Memiliki sifat tergesa-gesa. Dalam Al-Quran Allah menyatakan kalau manusia itu diciptakan dalam bentuk yang memiliki sifat tergesa-gesa. Kadang-kadang tidak terlalu panjang berpikir, hanya sekedar tertarik warnanya mungkin dia membeli, padahal ternyata kurang bagus barangnya. Kemudian juga manusia itu memiliki nafsu yang cenderung egois, mementingkan kepentingan pribadi, sehingga kadang-kadang di kepalanya itu ada pikiran-pikiran kurang baik, ya, sebut saja jahat lah begitu, ingin menipu orang-orang, baik menipunya dengan cara merayu si pembeli, atau bahkan menipu itu juga bisa dilakukan oleh si pembeli terhadap si penjual. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, jadi untuk bagaimana nafsu kita ini bisa tetap terkendali sehingga kemaslahatan yang ingin dicapai itu bisa terwujud dengan baik, kemudaratan juga bisa dihindarkan, kerugian juga bisa dikesampingkan, maka diatur di dalam agama itu salah satunya adalah hak khiyar ini. Hak khiyar ini. Jadi jangan salah gitu, kalau ada ketentuan-ketentuan, mungkin ada satu toko yang menulis barang yang sudah tidak bisa dikembalikan. Nah, itu sahnya kalau kita sudah baca, sudah tahu kalau barang di toko ini sudah saksi itu kada perlu diberikan lagi. Sebenarnya tulisan itu adalah meminta kepada kita si pembeli ini untuk mencermati barang terlebih dahulu sebelum membeli. Maka ada juga toko yang mengingatkan dengan tulisan teliti sebelum membeli. Nah, lalu ada pulang barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Beli. Nah, lalu ada pulang
barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Nah, begitu kita sudah tahu tentang itu, berarti kita sudah sepakat terhadap persyaratan tersebut. Jadi kita kada bisa apa jadinya mengklaim orang lah, memprotes karena kita sepakat terhadap ketentuan atau syarat itu. Nah, itu masalah khiyar yang lain, ya masyaallah. Adapun ini adalah tidak ada syarat apapun dalam jual beli itu. Nah, namun ada ketentuan hak khiyarnya tetap, yaitu apabila kita selama ada di tempat situ kita masih bisa menyampaikan keinginan kita untuk membatalkan jual beli itu. Bahkan dianjurkan di dalam agama, dalam hadis Rasulullah SAW, terlepas daripada hak khiyar ini, kalau misalnya ada orang menyesal membeli barang itu, sudah seminggu, sudah sebulan bahkan mungkin, dia ingin mengembalikan barang itu, sebenarnya sudah tidak bisa lagi kalau dilihat dari waktunya, ketentuannya. Ya. Tetapi agama tetap memberikan ruang kepada muamalah kita yang tadi untuk kita bisa saling membantu sehingga menimbulkan kenyamanan dalam hidup. Ya, tidak ada gangguan-gangguan. Penyesalan itu sesuatu yang juga cukup mengganggu bagi seseorang. Kita menyesal itu kan tidak enak ya, pada nyaman hatilah menyesal itu. Nah, dianjurkan tapi tidak diwajibkan. Dianjurkan bagi si penjual itu untuk mau ya bersedia menerima pengembalian barang yang sudah dibeli orang tersebut karena alasan menyesal. Menyesalnya pasti ada sebabnya lah, kada cocok barangnya atau apa. Selama nilai barang itu tidak berkurang ya secara signifikan jurang. Signifikan itu apa artinya? Nilainya kada terlalu berat kurangnya lah gitu kan. Ya, kada terlalu kelihatan kurang nilainya. Nah, itu bisa bahkan dianjurkan si penjual itu untuk mau bersedia menerima barang tersebut, pengembalian barang atau pembatalan itu. Itu disebut dengan iqalatun nadim. Iqalatun nadim itu artinya membebaskan orang dari penyesalannya. Nah, ujar Rasulullah SAW, barang siapa yang membebaskan orang dari penyesalannya, maka dia akan dibebaskan kakinya dari licinnya jembatan sirat yang dibentangkan di atas api neraka itu. Nah, dibebaskan dari licin, dari apa, ketergelinciran ya, dibebaskan dari ketergelinciran kaki orang tersebut di atas jembatan sirat mustaqim. Nah, itu fadilatnya. Jadi ada mendapatkan garansi bahwa dia akan bisa melewati sirat itu dengan aman. Kakinya berpijak dengan kuat, bisa berjalan dengan aman di atas itu. Dengan sebab apa? Ketika di dunia dia mau bersedia menerima barang yang sudah dibeli orang lain karena ada unsur penyesalan, sehingga dia telah berarti dia telah membebaskan orang itu dari penyesalannya, beralih kepada dari penyesalan beralih kepada kepuasan akhirnya. Atau dalam hadis yang secara umum adalah itu namanya idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia fi qulubil mu'min, ke dalam hati orang beriman. Apapun ya perbuatan-perbuatan baik yang bisa membahagiakan hati orang lain, maka di sana pasti ada fadilat besar, keutamaan besar yang bisa kita dapatkan. Nah, kembali kepada yang tadi itu, khiyarul majlis selama itu. Nah, lalu Rasulullah melanjutkan, bila kedua orang yang melakukan jual beli ini, baik penjual ataupun pembeli, mereka sama-sama jujur dan menjelaskan apa adanya, maka ya Rasulullah, niscaya jual beli yang mereka lakukan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kejujuran ini sangat penting untuk kita bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan di dalam jual beli. Kejujuran itu tidak hanya di pihak penjual, menjelaskan apa adanya barang tersebut secara jujur, tapi juga kejujuran itu dituntut kepada si pembeli. Ada kalanya si pembeli ini mencoba untuk mempengaruhi si penjual, untuk dia bisa menjual barang itu semurah mungkin kepadanya, ya, dengan cara berdusta, ya. Dipadahkan di sana barang nangka ini seanu aja, padahal di karang-karangnya benar itu pandai itu. Bah, ya barang nangka ini sudah aku datangi sana situ sini, harganya pada sampai sini, ada nang seanu aja harganya. Padahal ini di karang-karang aja pandai ini kan. Mencoba untuk mempengaruhi si penjual. Jadi masing-masing mencoba untuk mempengaruhi si penjual dengan keahlian dan pengalaman yang dia miliki dalam menawarkan barang itu, bisa juga mengelabui orang, ya. Sebagaimana si pembeli ini juga begitu, ya Mas Sampul. Nah ini Rasulullah SAW menyebutkan kalau keduanya jujur dan memberikan penjelasan apa adanya, baik di pihak yang menjual, yaitu pemilik barang, menjelaskan barangnya dengan baik, ataupun si pembeli, bagaimana kejujuran si pembeli dalam hal harga yang dia berikan. Di masa dahulu itu, alat yang digunakan untuk membayar itu adalah mata uang dinar dan dirham. Nah, mata uang dinar dan dirham itu kualitasnya juga berbeda-beda, bisa di sebagiannya dicampur. Emas itu kan bisa dicampur. Ya, perak juga bisa dicampur, tidak kelihatan campurannya. Sehingga kualitasnya berbeda dengan emas yang murni, jelas. Nah, jadi pada saat pembayaran itu si pembeli itu juga bisa menjamin kalau apa yang dibayar itu mata uangnya adalah mata uang yang memang layak untuk dibayarkan. Layak untuk dibayarkan. Itu kejujuran yang juga disebutkan dalam hadis Rasulullah. Jadi pada intinya kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam jual beli itu, kedua pihak hendaknya berlaku jujur. Tapi bila Rasulullah SAW keduanya berdusta dan saling menyembunyikan, ya, sesuatu yang dapat merugikan masing-masing pihak, maka akan dihapuslah keberkahan dari jual beli yang mereka lakukan. Keberkahan itu artinya adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu makna keberkahan. Si penjual akan mendapatkan keberkahannya, diantaranya adalah keuntungan yang dia dapat itu menghasilkan manfaat baginya. Jadi Allah akan menjaga keuntungan yang diterimanya itu dari si pembeli, sehingga nanti keuntungan itu akan bermanfaat dunia dan akhirat, itu barokah. Ada juga orang yang mendapatkan keuntungan besar lebih dilakukannya, tetapi banyak yang kemudian akunnya hilang sia. Ya, dengan disiapkan bisa juga merusak dirinya, merusak keluarganya, dan merusak masyarakat. Ada juga itu dengan kekayaan yang dia miliki yang didapatkan dari hasil jual belinya itu. Nah, barokah adalah kebaikan. Maka keuntungan yang didapatkan itu akan menghasilkan manfaat dunia dan akhirat. Kemudian barokah yang lainnya adalah bagi si pembeli yang dapat keuntungan itu akan semakin mudah mendapat untung yang besar jual beli. Jadi Allah memberikan sesuatu bagi orang yang dikasih. Ya, dari keuntungan itu nanti dia akan kembangkan menjadi modal berikutnya, maka akan melahirkan keuntungan seterusnya yang lebih baik dan lebih meningkat. Itu adalah barokah namanya, keberhasilan. Jadi itu. Kemudian adapun di pihak pembeli, dia pasti menggunakan barang yang dibelinya itu, apakah barang yang dikonsumsi atau dipakai, itu akan mendatangkan berkah itu kalau yang dimakan misalnya itu kan akan mendatangkan kesehatan di tubuh, kebaikan yang dimakan dalam tubuh, mendatangkan kekuatan ini.
kebaikan lain, ya, tubuh yang kuat, tubuh yang sehat ini kemudian digunakan untuk hal yang bermanfaat, hal-hal yang bermanfaat, baik dunia maupun bermanfaat di akhirat. Nah, ini adalah keberkahan. Jadi apa yang tadinya awalnya datang dari jual beli, kita dapatkan eh, dari si penjual dengan cara-cara yang jujur, cara-cara yang baik, maka pada giliran selanjutnya itu akan terus bersambung kebaikan-kebaikannya. Ya, kebaikan-kebaikannya itu barokahnya. Tentu saja orang akan senang apabila dalam pergaulan itu kita berhubungan dengan orang yang jujur. Nah, itu satu kebahagiaan yang kita dapatkan melalui salah satunya jual beli yang jujur. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli, ya, di toko mana gitu. Tapi kebahagiaan itu bisa diciptakan dengan kejujuran. Sebelum ini sudah kita baca hadis Nabi SAW bahwa kejujuran itu mendatangkan ketenangan. Sementara kebohongan itu akan menimbulkan hati yang penuh keraguan-raguan. Ya, timbul sakwa sangka, timbul rasa dendam kepada orang, benci, tidak senang dan segala macamnya. Itu mengganggu ya jiwa kita, mengganggu perasaan kita, mengganggu hati kita. Nah, betapa hidup ini menjadi sangat bahagia kita kalau orang yang kita ajak untuk bekerja sama itu jujur dalam segala hal, pekerjaan apapun. Kalau kita membutuhkan tenaga orang lain atau jasa orang lain, itu orang yang digunakan itu jujur, maka itu akan membahagiakan kita. Begitu pula pihak yang lain juga merasa jujur, merasa bahagia kalau kita jujur kepada orang itu. Begitulah seterusnya. Allah berawal dari jual beli ini, semua apapun yang berbentuk transaksi itu sangat membutuhkan kepada kejujuran agar apa yang diharapkan di dalam kita bermuamalah, yaitu menciptakan kemaslahatan, dan terhindar juga di dalam kita bermuamalah itu dampak kerugian, ya, itu bisa diatasi dengan kejujuran. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita berada di hari Arafah. Di saat ini jamaah sedang berkumpul di padang Arafah, puncak daripada ibadah haji. Maka siogianya kita yang tidak berangkat haji ini melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh jamaah haji di padang Arafah, sehingga kita tidak ketinggalan dengan mereka untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sebenarnya bisa didapatkan oleh setiap kita dimanapun kita berada di waktu yang sama. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa hari yang terbaik dari seluruh hari selama setahun perjalanan hidup kita itu adalah hari Arafah. Sebagaimana malam yang terbaik itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka hari ini, sejak pagi ini, perlu kita saling mengingatkan agar tidak terlewatkan hanya satu hari ini. Sebetulnya ada lagi juga hari-hari yang lain yang kita ketahui juga memiliki kebaikan-kebaikan yang besar. Tapi ini adalah yang terbesar di antara yang besar-besar dari segi keutamaan ataupun fadilat di dalam beramal. Jangan sampai pula. Maka mudah-mudahan hari ini kita bisa lebih menyempatkan waktu kita banyak untuk melakukan amal soleh, kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini jamaah berkumpul di padang Arafah. Apa yang mereka lakukan di sana? Berzikir, berdoa, baca Quran dan sebagainya. Itu yang mereka lakukan. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Di dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Nasai, dan imam yang lain disebutkan diantaranya bahwa ini adalah hari di mana kita bisa mendapatkan keberkahan yang sangat besar dari amal-amal yang kita lakukan di hari ini. Kita juga bisa mendapatkan pengampunan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini juga adalah hari pengampunan. Nah, diantaranya yang disebutkan dalam riwayat hadis Nabi SAW adalah bahwa Rasulullah SAW sangat banyak sekali berdoa dan berzikir pada hari ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran, "Wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah yaitu hari-hari di mana orang melaksanakan ibadah haji di bulan Dzulhijjah ini. Nah, dan puncaknya adalah hari ini. Maka hari ini adalah hari kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling banyak doanya Rasulullah SAW itu adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, namun hadis menyebutkan paling banyak doanya Rasulullah SAW. Disebut doa, padahal kalau kita perhatikan redaksinya itu, bunyinya itu adalah zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam hadis Qudsi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang disibukkan oleh zikirnya sehingga dia tidak banyak berdoa minta kepada Allah Ta'ala karena terlalu sibuk dengan zikirnya, maka dia akan diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih baik daripada yang diterima oleh orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya orang berzikir itu melebihi daripada orang berdoa dalam meminta. Berzikir itu juga berdoa. Maka disebutkan dalam hadis ini paling banyak doanya Rasulullah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Padahal kalau kita cermati, mana yang diminta di dalam kata-kata itu? La ilaha illallah syarikalah, tidak ada yang disembah, yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Segala puji miliknya. Segala kekuasaan juga miliknya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu adalah pujian-pujian kita kepada Allah dalam bentuk zikir. Nah, tapi jamaah sampullah ini adalah juga sekaligus bentuk doa sebenarnya. Apalagi di dalam yang riwayat tadi disebutkan, biyadil khair, di tangan Allah lah segala kebaikan. Ini jauh lebih sopan dalam cara berdoa dibandingkan daripada langsung meminta ini itu. Dengan mengatakan di tangannya lah segala kebaikan. Nah, terselip dalam kata-kata itu secara tidak langsung minta diberikan kebaikan, tapi tidak mengatakan minta. Cuma menyebut kalau Allah itu di tangannya lah seluruh kebaikan-kebaikan. Biyadihil khair. Nah, tentu Allah mengetahui sebenarnya apa yang menjadi keperluan kita dalam hidup ini, itu. Banyak kebaikan yang kita ingin dapatkan. Tapi cukup dengan kita mengatakan biyadihil khair, maka semua apa yang menjadi harapan kita untuk bisa mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW meminta semuanya sebenarnya, bentuk kebaikan apapun di dunia dan kebaikan apapun di akhirat melalui kita berbanyaklah ini berzikir sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Yang Karim. Kemudian berzikir yang juga utama adalah membaca Al-Quran. Karena Nabi menyatakan bahwa
Ucapan yang paling afdal itu adalah afdalul kalam, kalamullah, yaitu kalamnya Allah Al-Quran Karim. Maka kita isi juga dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran sebagai bentuk zikir utama. Kemudian termasuk zikir utama yang disebutkan adalah al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat dalam Al-Quran, wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Di dalam surah Kahfi, dalam surah Maryam, wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Yang artinya baqiyatus salihat itu adalah merupakan yang paling baik pahalanya di sisi Tuhan engkau, dan yang paling baik dari sekian harapan-harapan, dari sekian apa yang kita harapkan, itu yang paling baik adalah al-baqiyatus salihat. Di surah Maryam tadi itu sama permulaannya, akhirnya agak sedikit berbeda. Baqiyatus salihat itu adalah pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling baik untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-baqiyatus shalihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita perbanyak bacaan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita perbanyak juga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita perbanyak juga baca Al-Quran pada hari ini. Kemudian jamaah Allah, dalam hadis Nabi SAW terangkan bahwa tidak ada orang yang dibebaskan dari api neraka yang lebih banyak daripada hari ini. Ini adalah hari pengampunan yang luar biasa. Karena hari inilah yang terbanyak orang yang oleh Allah dengan rahmatnya dibebaskan daripada ancaman siksa neraka. Ya, ancaman siksa neraka. Nah, pengampunan itu bisa kita dapatkan oleh amal puasa. Mudah-mudahan kita dalam keadaan berpuasa hari Arafah itu ya Rasulullah SAW, Shaumu Arafata yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Diriwayatkan Imam Muslim bahwa puasa di hari Arafah itu menebus dosa-dosa kesalahan setahun yang lalu dan setahun yang tersisa. Maksudnya adalah setahun yang lalu itu berakhir sampai bulan Dzulhijjah. Kemudian ke depan ini setelah Dzulhijjah yang tersisa kemudian adalah sampai Dzulhijjah berikutnya. Jadi setahun yang lewat kemudian setahun ke depan dosa-dosanya akan diampuni oleh Subhanahu wa taala dalam riwayat Imam Muslim. Nah, jadi dalam rangka itu, dalam rangka kita untuk mendapatkan seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa ini adalah hari pengampunan besar, karena tidak ada sebanyak hari ini orang mendapatkan pengampunan. Sekarang jamaah haji berkumpul di Padang Arafah itu adalah untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan keistimewaan yang satu ini. Maka jamaah Allah, mudah-mudahan puasa kita hari ini puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keutamaan besar sebagaimana keutamaan-keutamaan yang didapatkan juga oleh para jamaah haji ketika mereka berdoa, memperbanyak doa, kemudian zikir. Salah satu di antara yang juga perlu diingatkan untuk berdoa, jangan sampai ini kan hari kita memperbanyak berdoa. Berdoa tapi juga mendoakan dan minta didoakan. Jadi Anda berdoa, kemudian mendoakan, kemudian minta didoakan. Maka kita saling mendoakan. Nah, mendoakan mulai dari keluarga kita, orang tua kita yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia, kerabat kita, tetangga kita, teman kita,
baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, kita doakan. Yang sakit terutama kita doakan, yang sudah meninggal kita doakan juga. Semua kita doakan. Guru-guru kita doakan. Kemudian orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita juga kita doakan. Sertakanlah semua orang di dalam doa-doa kita. Tidak hanya berdoa untuk kita secara pribadi, tetapi kita mendoakan, bahkan kita juga minta kepada yang lain untuk mendoakan kita. Mudah-mudahan semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan Allah kemajama'in alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma wa baraka wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba'u wa min da'watin yastajabu laha. Allahumma ahsin akibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa dzikri syaqa wa su'il qada wa syamatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.